Oke, selamat sore. Masih kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Oke. Jadi salah satu sahabat KI kimia yang mengikuti kimia dasar K01, Raihan Putra Ananda. Oke. Jadi orang tuanya, bapaknya, informasinya dapat telepon dari saudaranya di Padang gitu, meninggal gitu ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan perjalanan bapaknya bisa lancar, kemudian saudara Rehan Putra Ananda juga mudah-mudahan bisa pulang dengan lancar. Kira-kira seperti itu ya, Dea. Oke, sama-sama berdoa, Dea. Oke, ya. Kita lanjut ke kuliah lagi ya, Dea. Oke, masih kedengaran suara saya? Jelas? Ya, masih terdengar, Pak. Oke, ya. Oke, kita share ya materinya. Oke. Kelihatan deh slide-nya? Kelihatan slide-nya? Lihat, Pak. Oke, saya kira sudah sampai di sini kemarin ya. Bagaimana perubahan entropi yang berkaitan dengan suatu proses ya. Sebagai contoh, misalkan kemarin sudah ini ya, yaitu misalkan proses kondensasi, yaitu perubahan uap menjadi cair, berarti terjadi penurunan ketidakteraturan. Kalau penurunan ketidakteraturan menjadi apa deh? Delta S-nya bagaimana? Oke, negatif ya D ya. Oke, kalau penguapan berarti delta S-nya positif, tapi kondensasi itu dari gas menjadi cair berarti delta S-nya negatif ya. Berarti semakin teratur kira-kira seperti ya. Saya kira ini sudah kemarin. Kemudian pembentukan kristal dari larutan, oke. Jadi dari larutan menjadi padatan, itu jelas delta S-nya juga negatif ya. Ketidakteraturan berarti semakin rendah karena semakin teratur ya dia. Oke. Oke ya dia, bisa ngikutin deh ya. Halo? Ya, bisa, Pak. Ya, kemarin udah sampai di sini ya, kemarin ya. Oke, contoh misalkan pemanasan gas hidrogen dari suhu 60 sampai 80 derajat Celcius, misalkan ya jelas suhunya naik, berarti kecepatan semakin tinggi. Nah, kalau kecepatan partikel semakin tinggi, berarti semakin tidak teratur. Nah, kalau semakin tidak teratur, artinya apa? Delta S positif ya. Oke, jadi ketidakteraturan meningkat. Oke, saya kira terakhir adalah sublimasi. Sublimasi dari padat menjadi gas, oke, padat menjadi gas dari dry ash, yaitu CO2 padat. Oke, dry ash itu CO2 padat. Itu karbon dioksida padat, artinya menyublim, yaitu dari padat menjadi gas, berarti ketidakteraturan maksudnya meningkat, oke, sehingga delta S juga lebih besar dari 0. Oke, saya kira ini sudah. Kemudian ini juga sudah ya. Bagaimana entropi? Nah, entropi karena merupakan suatu fungsi keadaan, sekali lagi, entropi merupakan suatu fungsi keadaan, berarti hanya bergantung pada awal dan akhir saja, yaitu bergantung pada keadaan sistem, yaitu awal dan akhir. Maka, nah ini kalau saya berjalan, naik gunung, dari bawah menuju ke atas, dengan cara yang berbeda, oke, dengan cara yang berbeda, warna biru dengan warna merah, kira-kira delta S-nya bagaimana, Dek? Perubahan entropinya bagaimana? Sama. Sama, oke ya. Jadi antara warna biru dengan warna merah itu sama karena merupakan fungsi keadaan. Oke. Yang bukan merupakan fungsi keadaan ada dua, hanya dua ya, yaitu Q dan W. Oke, Q adalah color, sedangkan W adalah kerja. Oke, sedangkan yang lainnya adalah merupakan fungsi keadaan, yaitu
perubahan entalpi, perubahan energi dalam, perubahan tekanan, perubahan volume, dan seterusnya. Ya, oke. Tapi kalau Qp bagaimana deh? Qp itu kan sama dengan delta HD ya, benar nggak? Halo? Qp atau kalor yang dipertukarkan pada tekanan tetap kan sama dengan perubahan entalpi. Apakah fungsi keadaan atau bukan? Halo? Siapa yang bisa jawab? Apakah fungsi kalau kalor pada proses tekanan tetap, apakah fungsi keadaan atau bukan? Ayo deh. Bukan, Pak. Oh iya, fungsi keadaan karena kan sama dengan entalpi deh. Benar nggak? Jadi kalor yang dipertukarkan pada proses tekanan tetap itu sama dengan delta H. Ya jelas merupakan fungsi keadaan kan ya. Kalau Q, V sama dengan delta U, benar nggak dek? QV atau kalor yang dipertukarkan pada volume tetap sama dengan perubahan energi dalam. Benar nggak? Iya, Pak. Apakah fungsi keadaan bukan? Apakah fungsi keadaan bukan? Ya jelas, kalau delta U ya sama dengan fungsi keadaan ya. Oke. Jadi kalor yang dipertukarkan, kalau hanya kalor yang dipertukarkan begitu saja, prosesnya belum jelas, artinya dia bukan fungsi keadaan. Tapi kalau kalornya dilakukan pada proses tekanan tetap, ya karena sama dengan entalpi, berarti sama dengan fungsi keadaan. Oke? Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang ini ada beberapa entropi SAT ya. Oke, entropi SAT. Perhatikan. Oke, dalam keadaan standar. Standar berarti pada tekanan 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Oke. Misalkan H2O cair dan perhatikan. Semuanya ini adalah positif ya. Oke. Perhatikan, semuanya positif. Saya kira ini sudah kemarin ya. Oke. Nah, coba perhatikan sekarang deh yang paling gampang. Karbon dalam bentuk intan, halotropi intan, dengan karbon dalam bentuk grafit, entropinya lebih besar dalam bentuk grafit. Kira-kira kenapa? Bisa dijelasin nggak? Siapa yang bisa? Ikatan karbon dalam bentuk intan lebih teratur, Pak, daripada dalam bentuk grafit. Oke, nah itu ya. Jadi ikatan antara karbon dengan karbon di dalam intan, karena ada 4 elektron, berarti 4 tangan, keempat-empatnya akan berikatan dengan karbon, kan kira-kira situ ya, sehingga sangat teratur. Beda dengan grafit. Kalau grafit ada 1 elektron yang bebas. Kalau ada 1 elektron yang bebas, itu nanti mengganggu. Kalau dia mengganggu, artinya menjadi tidak teratur. Makanya grafit itu entropinya lebih tinggi daripada entropi karbon dalam bentuk intan atau diamond. Ya, oke. Oke, saya kira nggak masalah ya. Oke. Saya kira ini sudah. Kemarin saya kira sudah sampai di sini ya. Oke, nah sekarang saya lanjut dengan kaitannya dengan kespontanan suatu reaksi. Oke, kespontanan suatu reaksi bagaimana? Oke, perhatikan. Sesuai kalau hukum pertama itu berkaitan dengan hukum kekekalan energi, di mana energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang hukum kedua, kita tahu bahwa semakin lama dunia ini, alam semesta, semakin teratur atau semakin tidak teratur, deh? Semakin tidak teratur, Pak. Oke, semakin tidak teratur. Jadi saya bisa tuliskan di sini bahwa untuk proses yang spontan, artinya proses yang tidak diapa-apakan berjalan begitu saja, yaitu delta S, alam semesta, oke, alam semesta. Nah, itu nanti akan lebih besar, artinya semakin tidak teratur, paling tidak. Nah,
kalau kita mengusahakan sedemikian rupa, jadi perlu energi, perlu kemauan, perlu effort gitu ya. Paling-paling hanya setimbang saja, benar nggak? Makanya di sini ada sama dengan, oke? Sama dengan atau lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, oh berarti tanpa diapa-apakan ya dunia itu akan semakin tidak teratur. Tapi kalau kita berusaha mengatur sedemikian rupa dengan cara motivasi tinggi ya, kemudian pokoknya perlu dana untuk apa namanya, perlu energi dan sebagainya, paling-paling minimum hanya setimbang saja, hanya setimbang artinya tidak berubah, oke? Hanya ya segitu saja. Tapi kalau tidak diapa-apakan ya entropinya atau ketidakteraturan akan naik, oke? Kira-kira seperti itu. Jadi saya punya sistem, anggap ini sistem, ini adalah lingkungan di luarnya, maka ini adalah alam semesta, perhatikan. Oke? Jadi di dalam sistem dan lingkungan itu ada alam semesta. Nah, dapat saya katakan di sini bahwa suatu proses yang berlangsung secara spontan, maka delta S alam semestanya akan meningkat. Oke? Kalau bisa mengaturnya, ya paling-paling hanya bisa sampai setimbang saja. Oke, makanya di sini ada lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kalau sama dengan 0 artinya setimbang. Kalau lebih besar daripada 0, delta S alam semesta berarti dia terjadi secara spontan tanpa diapa-apakan, udah terjadi sedemikian rupa, artinya semakin tidak teratur. Oke, nah perhatikan di sini. Proses spontan, saya bisa katakan, nah delta S alam semesta universe sama dengan delta S sistem plus delta S lingkungan. Perhatikan, delta S sistem, delta S lingkungan. Oke, kalau spontan selalu lebih besar dari 0. Namun kalau dia setimbang, perhatikan di sini, maka entropi atau perubahan entropi alam semesta yaitu penjumlahan entropi sistem dan lingkungan, perhatikan sini, sistem dan lingkungan sama dengan 0. Ya, kira-kira inilah kesimpulan yang berkaitan dengan kespontanan suatu reaksi dengan melihat indikator ketidakteraturan, oke, atau yang dikenal sebagai entropi. Oke, saya lanjut. Oke, nah sekarang bagaimana menghitung entropi sekarang? Bagaimana menghitung entropi reaksi? Nah, entropi reaksi standar bisa dihitung tentu dalam keadaan standar ya. Oke, tentu dalam keadaan standar, yaitu pada 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau saya punya reaksi sebagai berikut secara umum. Kalau saya punya reaksi A plus B menghasilkan C plus D, maka entropi reaksinya, perhatikan perubahan entropi reaksi, nah sama dengan perhitungan perubahan entalpi ya. Oke. Jadi penjumlahan semua produk dikurangi dengan reaksinya, perhatikan. Oke, dikalikan dengan koefisien reaksi masing-masing. Oke, atau saya bisa juga sama dengan penjumlahan semua, yaitu entropinya dikalikan dengan entropi standar dari masing-masing. Oke, koefisien reaksi akan bernilai positif, perhatikan, kalau dia berupa produk. Oke. Sedangkan koefisien reaksi akan berupa tanda negatif A dan B dalam hal ini, yaitu kalau berupa pereaksi. Oke, bisa ngikutin deh ya. Jadi Bisa, bagaimana menghitung perubahan entropi suatu reaksi. Nah, sekarang bagaimana menentukan entropi absolut daripada masing-masing zat, misalkan A, B, atau amonia misalkan dan sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita nanti akan menginjak ke sana. Oke, ini secara garis besar ya, sama persis. Oke, sama persis dengan yang saya tulis. Oke.
Oke, penjumlahan. Oke, N adalah kaitannya dengan produk, koefisien produk. S0 adalah kaitannya dengan entropi absolut masing-masing senyawa produk, berarti kan. Sedangkan pereaksi nanti akan bernilai negatif. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini sebagai contoh saja. Berapa perubahan entropi standar dari reaksi berikut? Nah, oke, dalam keadaan standar. Bila diketahui, entropi absolut daripada CO dalam keadaan standar segini, kemudian entropi absolut daripada O2, perhatikan tidak sama dengan 0 deh ya, beda dengan entalpi, perhatikan. Oke. Ini nilainya tidak sama dengan 0. Perhatikan ini penting. Oke. Kemudian entropi daripada SCO2 adalah segini. Oke. Maka saya bisa menghitung bahwa delta S reaksi sama dengan, perhatikan di sini, Dek, yaitu penjumlahan produk dikurangi dengan pereaksi. Oke, Dek ya, bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau dengan melihat ini saja, apakah suatu reaksi ini spontan atau tidak? Bisa diprediksi nggak? Kalau delta S reaksinya negatif di sini. Siapa yang bisa jawab? Kalau perubahan entropi reaksi diketahui di sini negatif seperti ini, apakah ini sudah mengindikasikan bahwa reaksi CO dengan O2 menghasilkan CO2 spontan atau tidak spontan? Tidak, Pak. Siapa yang bisa jawab? Tidak, Pak. Taunya dari mana, Dek? Delta S harus lebih dari 0, bukan, Pak? Kalau spontan. Nah, perhatikan, Dek. Delta S reaksi ini delta S apa, Dek? Delta S sistem atau lingkungan atau alam semesta? Sistem, Pak. Nah, sistem. Apakah dengan melihat sistem saja negatif di sini sudah bisa mengindikasikan bahwa itu reaksi spontan atau tidak? Mungkin butuh perhitungan energi bebas ya, Pak? Nah, sebentar. Kita belum sampai sana, kan ya? Oke, belum sampai sana. Perhatikan. Ini penting ya, konsep. Bahwa untuk mencari suatu reaksi spontan atau tidak, maka kita harus mencari perubahan entropi alam semesta atau perubahan entropi sistem plus entropi lingkungan. Yang baru tahu adalah delta S sistem saja, perhatikan. Jadi karena kita tahu baru delta S sistem saja, walaupun ini negatif, apakah itu suatu mengindikasikan bahwa reaksi ini spontan atau tidak? Jawabnya bagaimana, Dek? Belum dapat ditentukan. Belum, oke. Nah, harus tahu delta S lingkungan. Oke, nah sebentar kita akan menghitung delta S lingkungannya bagaimana. Oke, nah perhatikan sebelum saya lanjut, kira-kira dari CO dengan O2 dengan CO2, oke, kira-kira, oke. Dari logika saja, Adek belum nggak usah menghitung. Kira-kira delta S-nya positif nggak atau negatif delta S sistemnya, Dek? Negatif. Tanpa menghitung. Ayo, Negatif. bagaimana? Sudah ini kan ya sebelumnya. Kalau saya punya reaksi seperti ini, persamaan reaksinya sudah tahu. Kira-kira delta S-nya positif atau negatif? Logika jalan tanpa menghitung? Negatif. Negatif. Kenapa dia negatif? Karena termasuk reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan bisa saja nanti pembentukannya. Bukan pembentukan juga bisa saja mungkin bisa positif atau negatif deh. Di depan sudah ya, di depan karena sudah. Mau gas kiri lebih banyak daripada mau gas kanan. Nah, itu yang penting. Oke.
jumlah gas sebelah kanan ada berapa, Dek? Berapa mol? 3, Pak. Enggak, sebelah kanan. Oh, kanan 2, Pak. 2. Jangan. Sebelah kiri. 3, Pak. 3. Nah, kalau berkaitan dengan ketidakteraturan, yang mana lebih tidak teratur? Yang kiri, Pak. Yang kiri lebih tidak teratur dibanding sebelah kanan. Nah, kalau seperti itu, delta S-nya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif. Logika saja. Jadi sudah jelas ya. Oke, tanpa menghitung kita sudah bisa memprediksi bahwa delta S daripada sistem reaksi ini positif atau negatif. Nah, dari jumlah, perhatikan di sini ada 2. Kalau yang dihitung gasnya deh ya, oke. Kalau nanti gasnya tidak ada, yang dihitung adalah larutannya atau cairannya dibanding padatan, oke? Oke deh ya. Sekali lagi, kalau misalkan nanti tidak ada gas, yang lain-lain tidak ada gas ya, yang dihitung adalah cairannya lebih dominan, oke, dibanding padatan. Oke, nah karena ini semua gas. Ini 2, ini 1, ini 2. Berarti sebelah kiri ada 3, berarti sebelah kiri tidak teratur. Lebih tidak teratur dibandingkan sebelah kanan. Nah, akibatnya apa? Delta S negatif. Nah, setelah dihitung benar negatif. Oke? Itu logika-logika berpikir ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung delta S lingkungan sekarang, D? Nah, kan di dalam suatu reaksi daripada ini, reaksi CO dengan O2 menghasilkan CO, kan ada delta H-nya deh ya. Delta H reaksi ada nggak deh? Pada keadaan standar. Halo? Bisa cari delta H reaksi dalam keadaan standar? Dari tabel? Bisa ya? Kalau datanya sudah ada, delta H pembentukan standar, CO tahu, oke, pembentukan standar daripada CO2 tahu, bisa dihitung ya, Dek? Perubahan entalpi reaksi, bisa dihitung nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, perhatikan, kalau ada sistem lingkungan, kalau ada energi yang keluar, kalau lihat dari sistemnya negatif atau positif deh. Kalau ada kalor keluar dari sistem, positif atau negatif entalpinya? Apa artinya kalau keluar dari sistem? Artinya melepaskan kalor. Kalau ada melepaskan kalor, positif atau negatif deh? Negatif, Pak. Negatif. Karena kita melihatnya dari sistem kan ya. Oke. Nah, sekarang terhadap lingkungan. Kan lingkungan berarti energinya naik, benar nggak? Kalornya naik. Nah, kalau lingkungan naik, kira-kira entropi lingkungan naik nggak, Dek? Iya, Pak. Iya, naik. Makanya delta S lingkungan, saya bisa tuliskan sini, sampai tuliskan ini, maaf, minus delta H, delta H reaksi ya, dibagi suhu D. Oke, jadi delta S lingkungan, jadi delta kok habis ya. Saya kalau nggak bisa nulis gawat kayaknya. Oh, bisa. Jadi delta S lingkungan sama dengan negatif perubahan entalpi, kaitannya dengan sistem ini ya, perhatikan, dibagi dengan suhu. Bisa ngikutin, Dek? Halo? Bisa, Pak. Nah, kalau perubahan entalpinya saya tahu, oke, pada suhu standar, berarti ya suhu standar berapa, Dek? 25 derajat Celcius, maka saya bisa mencari perubahan entropi lingkungan. Nah, entropi lingkungan tahu,
perubahan entropi sistem tahu, maka saya bisa mencari perubahan entropi alam semesta. Oke, nah dari sanalah baru saya bisa memprediksi apakah suatu reaksi tadi ini bisa spontan atau tidak. Ya, Dek, bisa ngikutin, Dek? Pak izin bertanya, Ya, untuk T-nya ini berarti Celsius ya Pak, bukan Kelvin? Atau seperti apa? apanya? Untuk satuan T-nya ini, T yang temperatur. mana? T per delta T Pak, Oh, penyebut T di dalam Kelvin, Dek. Selalu ngitungnya dalam Kelvin, oke? Oke Pak. Tidak ada Celsius-Celsiusan lagi ya. Dalam perhitungan kalor. Kemudian kaitannya dengan apapun yang berkaitan dengan energi, selalu menggunakan Kelvin. Ya, dari awal saya sudah kasih tahu, jangan sampai salah. Oke? Oke, kalau ini sudah, nah saya lanjut. Nah, sekarang oke, tadi ini sama seperti saya. Jadi tadi sudah disinggungkan ya. Kalau dihasilkan gas atau sebaliknya dikurangi gasnya, nah perhatikan, jika reaksi menghasilkan lebih banyak gas, maka jelas delta S-nya positif. Oke, sistem ya dia. Delta S sistem maksudnya ya, oke. Bisa kelihatan slide saya nih, Dek? Halo? Jadi bila menghasilkan lebih banyak gas dibanding dengan yang bereaksinya, kira-kira itu, maka delta S-nya positif. Jadi semakin tidak teratur. Contohnya tadi kan ya, yaitu pembentukan CO2. Maka delta S-nya negatif karena produk gasnya lebih sedikit dibandingkan dengan bereaksinya. Oke, saya kira. Kemudian jika jumlah mol gasnya itu hampir sama, nah ini hampir sama, ya berarti delta S-nya bisa saja delta S-nya sistem sama dengan 0. Kalau jumlah total gasnya menurun, nah ini menurun, ya jelas delta S-nya nanti negatif. Oke, tadi sudah juga disinggung. Oke. Nah, perhatikan, jika tidak terjadi perubahan jumlah gas, nah ini bisa saja delta S sistemnya ini ya bisa mendekati 0, oke? Ya positif sedikit atau negatif sedikit, yang penting bisa saja perubahannya sangat-sangat kecil, oke? Biasanya bisa saja mendekati 0 misalkan ya kalau jumlah gasnya hampir-hampir sama. Ini penting sekali, Dek. Nah, sekarang kira-kira bisa diprediksi delta S-nya negatif atau positif di reaksi ini? ZN dengan O2 menghasilkan ZN oksida? Negatif, Pak. Negatif. Oke. Pertama, persamaan reaksi ya penting ya, harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Persamaan reaksi harus diselesaikan terlebih dahulu. Harus dicek. Bisa saja mungkin persamaan reaksinya belum belum selesai ya, harus selesaikan dulu persamaan reaksinya. Oke, jadi delta S-nya negatif karena sebelah kanan hanya padatan, sebelah kiri adalah reaksinya ada gas. Berarti gasnya menurun. Nah, kalau gasnya menurun berarti delta S-nya pasti negatif. Oke? Oke, saya kira sudah sampai di sini kemarin ya. Oke, nah sekarang ini, Dek. Bagaimana menghitung perubahan entropi lingkungan? Tadi sudah disinggung ya. Oke. Jadi kalau ada energi atau kalor keluar, bisa kelihatan slide saya berikutnya ini? Terlihat Pak. Oke, bila ada kalor yang keluar dari sistem menuju lingkungan, oke, berarti perhatikan di sini entropi lingkungan akan naik. Oke. Kenapa? Nah, perhatikan di sini, kalau ada kalor yang keluar, berarti delta hanya terhadap sistem itu negatif, oke. Namun terhadap lingkungan, sekali lagi terhadap lingkungan berarti positif, sehingga delta S lingkungan sama dengan minus delta H sistem, perhatikan, dibagi dengan T, perhatikan ya, oke. Makanya di sini perhatikan, kalau ada keluar, nah keluar berarti anggap aja minus X, oke.
minus X. Maka delta S lingkungannya berapa? Ya, minus kali minus X dibagi T, ya positif nggak atau negatif D? Positif, Pak. Positif. Oke, lingkungan pasti positif. Nah, ini contoh saja. Oke. Begitu juga sebaliknya, perhatikan. Jadi sekali lagi ini penting rumusnya deh ya. Jadi bagaimana menghitung entropi lingkungan. Oke. Jadi nah, oke, yang itu penting sampai sana dulu. Oke. Jadi dengan mengetahui perubahan entropi lingkungan plus perubahan entropi sistem, maka saya bisa memprediksi bagaimana suatu reaksi, apakah berjalan spontan, apakah setimbang, atau reaksi kebalikannya. Oke. Nah, sekarang saya menginjak ke hukum ketiga. Tadi kan ada reaksi A, B, misalkan, menghasilkan C. Nah, tadi ada di tabel, ada S daripada C, ada S absolut daripada A, misalkan. S daripada absolut A, misalkan. Dari mana asalnya ini? Oke, saya beri contoh, saya punya misalkan entropi absolut amonia, misalkan. Oke, dari mana asalnya entropi amonia itu? Oke, nah, perhatikan, ini penting sekarang sebentar. Saya minum dulu ya. Oke, kita punya lagi ya. Perhatikan, ini adalah 0 derajat Kelvin. Oke, saya bisa mencari delta S percobaan. Oke, kemudian dari sini, misalkan ini padatan, ini cairan, ini pelelehan. Oke, ini adalah peralihan juga. Perhatikan, saya bisa mencari delta H S pelelehan. Saya bisa mencari, biar gampang saja ya, gini saja. Nah, misalkan ini adalah gas, ini adalah cair, ini adalah padatan, yaitu 0 derajat Kelvin. Kalau anggap aja ini adalah air, S berarti ya, darah ini adalah S, ini adalah air, ini adalah uap. Ya, oke, benar nggak, Dek? Halo? Iya, Pak. Oke, nah sekarang kalau perubahan entropi dari 0 derajat Kelvin sampai dengan 0 atau 273 derajat Kelvin. Oke. Nah, perhatikan, saya bisa menghitung delta S1. Dari delta S1 kan yaitu delta S1 itu sama dengan S daripada 273. Oke, dikurangi dengan S 0 derajat Kelvin, benar nggak, Dek? Halo? Iya, Pak. Ya, benar ya. Nah, perhatikan. Yang bisa dicari lewat percobaan adalah yaitu perubahannya, itu delta S-nya. Oke. Berapa sekarang entropi absolut pada suhu 273 Kelvin, Dek? Berapa, Dek? Tahu nggak? Bagaimana mengetahui entropi absolut pada suhu 273 Kelvin? Syaratnya bagaimana supaya tahu? Harus tahu. Perhatikan, saudara. Kalau ini bisa tahu dari percobaan. Nah, supaya saya tahu entropi absolut pada 273 Kelvin, caranya bagaimana? Harus apa? Halo? Logika berpikir sini.
Harus tahu berapa? Harus tahu apa gimana, Dek? Ayo. S0 Kan delta. Kelvin. Harus tahu? Ayo, harus tahu apa, Dek? Tadi udah ada yang ngomong? Entropi 0 Kelvin. Oke, harus tahu entropi absolut pada 0 Kelvin. Oke, saya ulang sekali lagi. Delta S saya bisa tahu dari percobaan. Nah, sekarang kalau saya tahu 0 derajat Kelvin, pasti saya bisa tahu S standar pada 273 Kelvin. Jadi syaratnya ini harus tahu, oke? Begitu juga yang ke sini. Berdasarkan ini saya tahu dari eksperimen delta S-nya. Nah, sekarang berapa titik di sini? Yaitu pada saat cair 273 derajat Kelvin. Harus tahu, yaitu 273 derajat Kelvin untuk S. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi hanya tahu yang penting ini kan ya, 0 derajat Kelvin ya. Yang lainnya saya bisa tahu lagi secara percobaan. Yang lain semua nanti ada. Nah, sekarang baru dari sinilah disimpulkan, yaitu konvensi kesepakatan bersama. Dan ini menjadi hukum ketiga termodinamika. Oke, apa isinya? Semua zat berada dalam keadaan padat. Sudah padat, kristal sempurna. Perhatikan ini kristal kan ya? Kristalnya sempurna, perhatikan deh. Oke. Kristal sempurna. Nah, sudah kristal sempurna, suhunya 0 derajat Kelvin. Berarti berapa entropi absolutnya, Dek? Sangat-sangat teratur. Tidak bergerak sama sekali. Sudah teratur, kristal lagi. Oke, berapa besar entropi absolut? Ketidakteraturannya berapa? 0, Pak. 0. Oke. Nah, kalau itu tahu 0, pada saat 0 derajat Kelvin, maka saya bisa tahu semua entropi absolut zat. Oke, pada keadaan suhu berapa? Apakah keadaan standar? Semua saya sudah tahu sekarang. Yaitu ada di tabel. Nah, dasarnya adalah menggunakan hukum ketiga. Jadi, hukum ketiga isinya adalah sebagai berikut. Semua entropi zat berada dalam keadaan padat, kristal sempurna, kemudian pada suhu 0 derajat Kelvin, 0 derajat absolut, maka nilainya sama dengan 0. Perhatikan. Oke. Nah, kalau ini saya sudah tahu 0 nilainya, saya bisa tahu semua entropi absolut yang ada di alam sekarang. Oke. Sehingga berdasarkan reaksi ini, nah perhatikan, berdasarkan ini saya bisa mencari entropi reaksi. Oke. Entropi reaksi. Oke. Saya kira nggak masalah ya. Jadi tadi sudah, oke, berdasarkan ini saya bisa mencari entropi reaksi. Nah, secara matematika, nah tadi kan ini penting. Secara matematika, besarnya entropi secara matematika dinyatakan sebagai K ln W. W itu sama dengan mikrostit. Oke. Mikrostit itu sama dengan ketidakteraturan. Semakin teratur berarti S-nya, W-nya semakin kecil. Sedangkan S-nya juga semakin kecil. Bahkan kalau dia berupa padatan kristal dan suhunya 0 derajat Kelvin, maka S-nya sama dengan 0. Oke. Jadi khusus untuk W sama dengan 1, berarti sangat-sangat teratur. Oke. Maka S-nya sama dengan 0. Bisa ngikutin deh ya. Jadi secara matematika, ketidakteraturan dinyatakan sebagai ln, K ln W, K tetapan. W adalah mikrostate. Mikrostate kaitannya dengan ketidakteraturan. Oke, yang paling teratur ya W-nya hanya 1. Semakin banyak, jadi semakin tidak teratur. Sehingga nilai S meningkat. Kira-kira seperti itu.
Oke, nah tadi sudah disinggung. Nah, sekarang saya mau menginjak ke energi bebas. Tadi sudah ada mahasiswa yang menyinggung kaitannya dengan energi bebas. Perhatikan, sekarang penting. Sudah bisa kelihatan slide saya, Dek? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, suatu reaksi spontan, kalau delta S alam semesta, yaitu sama dengan penjumlahan entropi sistem plus lingkungan harus lebih besar dari 0. Itu reaksi spontan. Kalau setimbang berarti sama dengan 0. Oke, perhatikan berdasarkan perubahan entropi. Nah, saya bisa masukkan bahwa delta S sistem plus delta S lingkungan itu selalu lebih besar dari 0, kan kira-kira situ ya. Oke, saya masukkan sekarang kalau delta S, saya bisa tuliskan adalah S akhir dikurangi S awal, benar ya? Ditambah dengan, perhatikan, minus delta H per T. Oke, lebih besar atau sama dengan 0. Oke, bisa ngikutin pelan-pelan? Saya bisa ganti sekarang. Oke, jadi perhatikan S F awal minus H2 minus F ya ini ya. Akhir awal gitu ya. Oke. Jadi H I dibagi T. Oke. Bisa ngikutin, Dek? Sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang saya pindah aja ke kiri semua. Saya pindah ke kiri, oke? Sehingga apa yang terjadi? H ke kiri saya pindah ya. H F oke, dikalikan dengan perhatikan kalau hanya positif jadinya S-nya berarti negatif, oke? Jadi T kali S akhir, perhatikan, saya kurung, ini dikurangi nanti HI awal minus TS awal. Dan ini menjadi kurang atau sama dengan 0, karena saya pindah ke kanan, kan ya? Oke. Bisa ngikutin sampai di sini? Benar nggak perhitungannya? Halo? Coret-coretnya benar? Atau juga bisa coret-coret juga kan? Oke deh, bisa sampai di sini? Halo? Ya, bisa, Pak. Bisa ya? Nah, benar ya sampai di sini ya. Nah, sekarang entalpi akhir H ini adalah fungsi keadaan. Suhu fungsi keadaan. Entropi juga fungsi keadaan. Nah, saya bisa tuliskan ini suatu fungsi baru. Suatu fungsi baru yang dinyatakan sebagai GF. Oke. Jadi sedangkan ini adalah minus GI. Sehingga nanti akan sama dengan lebih kurang atau sama dengan 0. Oke. Nah, G itu apa? Nah, itulah yang dikenal sebagai energi bebas. Kok entropi mah? Energi bebas G. Nah, perhatikan sekarang. Suatu reaksi bisa berjalan spontan kalau delta G sistem sekarang. Jadi saya hanya bisa melihat sistem saja, Dek. Nggak perlu melihat lingkungan. Oke. Jadi suatu reaksi akan berjalan spontan kalau delta G atau energi bebas G-nya kurang dari 0. Atau sama dengan setimbang kalau perubahan energi bebas G-nya sama dengan 0. Oke deh, bisa ngikutin? Jadi sekarang tidak perlu menghitung lingkungan sekarang sesuai dengan seperti apa.
Oke, ini tidak perlu sekarang. Oke, karena ya kalau menggunakan entropi harus tetap menghitung. Oke, nah dengan menghitung energi bebas Gibbs sistem saja, saya bisa memprediksi bahwa suatu reaksi bisa spontan atau tidak. Oke, nah sekarang proses. Oke, delta G saya sudah tahu. Jadi delta G bisa sama dengan ini. Nah, sekarang saya bisa tuliskan G berarti secara umum ya sama dengan H minus TS. Oke, Dek? Nah, pada suhu tetap, itu isoterm, saya bisa tuliskan delta G sama dengan delta H minus T delta S. Perhatikan pada suhu tetap. Oke? Oke, deh. Atau dalam keadaan standar, saya bisa tuliskan delta G standar sama dengan delta H standar minus T delta S standar. Oke? Juga pada suhu tetap. Oke? Bisa ngikutin, deh? Bisa, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, inilah persamaan untuk proses isoterm, yaitu temperatur konstan, kira-kira segitulah ya, temperatur konstan. Oke, kita lanjut kalau gitu. Kalau ini sudah, nah ini sama persis deh. Oke, hanya melihat sistem saja. Oke, dengan melihat sistem saja, saya bisa memprediksi sekarang suatu proses, yaitu berdasarkan energi bebas Gibbs, apakah suatu reaksi spontan atau tidak. Oke, energi bebas Gibbs. Oke, nah perhatikan delta G negatif kalau reaksinya spontan ke kanan maksudnya ya, ya. Sedangkan delta G positif, nah perhatikan ini non spontan benar ya. Oke. Jadi kalau delta G negatif berarti spontan reaksinya ke kanan sesuai dengan yang reaksi. Tapi kalau delta G positif berarti delta G dia akan spontan kebalikannya. Oke, spontan kebalikannya. Tadi misalkan dari kiri ke kanan tadi spontan, jadi kebalikannya berarti kanan ke kiri yang spontan. Oke, saya kira nggak masalah. Nah kalau delta G sama dengan 0 berarti sama dengan kesetimbangan. Oke, jadi dengan ini kita bisa melihat suatu reaksi bisa berjalan spontan atau kebalikannya, atau reaksinya apa tadi? Setimbang. Nah, sekarang baru kita menginjak bagaimana kaitannya dengan energi bebas Gibbs ya, suatu reaksi dalam keadaan standar. Jadi yang dimaksud dengan energi bebas Gibbs reaksi dalam keadaan standar adalah perubahan energi bebas suatu reaksi pada saat pembentukan reaksi ya. Oke. Jadi perubahan energi bebas suatu reaksi. Oke. Jadi kalau saya punya reaksi sebagai berikut seperti biasa, oke, maka saya bisa menuliskan energi bebas reaksinya. Jadi perubahan energi bebas pada saat standar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan energi bebas? Energi bebas pembentukan standar. Oke. Energi bebas pembentukan standar. Nah, yang dimaksud dengan energi bebas pembentukan standar, oke, sebelum menginjak itu seperti biasa ya. Oke. Dan ini nanti akan sama persis dengan yang sebelumnya. Kadang-kadang bisa jalan, ini kayaknya baterainya ya. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Oke. Jadi penjumlahan koefisien reaksi kali dengan delta G pembentukan standar. Oke. Di mana koefisien reaksi produk bernilai positif, sedangkan yang pereaksi bernilai negatif. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah, sekarang di sini ada aturan main, yaitu yang dikenal sebagai energi bebas pembentukan standar. Nah, ini
Apa yang dimaksud dengan energi bebas pembentukan standar adalah energi bebas yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Oke, jadi energi bebas pembentukan standar unsur-unsur standar itu nanti akan sama dengan 0. Perhatikan dia penting. Oke. Jadi yang dimaksud dengan energi bebas pembentukan standar adalah besarnya energi bebas, oke, yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Sehingga sesuai dengan konvensi bersama-sama bahwa besarnya energi bebas pembentukan standar unsur-unsur standar nilainya sama dengan 0. Oke, nilainya sama dengan 0. Oke, saya kira ini sudah ya di SMA, saya kira sudah. Oke. Itu mirip seperti dengan entalpi ya, oke. Mirip dengan entalpi pembentukan standar. Bisa sampai di sini, Dek? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Soalnya ini kan sudah dapat di SMA ya. Oke. Jadi entalpi pembentukan standar, entalpi reaksi dalam keadaan standar, oke. Nah. Oke, jadi entalpi pembentukan standar semua unsur-unsur bebas. Nah, Adik sudah tahu kan ya unsur-unsur bebas itu apa dalam keadaan standar, artinya pada suhu kamar, pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Maka nilainya sama dengan 0, 0 ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sebagai contoh. Oke, sebagai contoh apa ini? Oke, energi bebas daripada pembakaran bensin. Berapa energi bebas, perubahan energi bebas reaksi? Oke, sesuai dengan kaitannya dengan reaksi pembakaran bensin. Oke, dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, harus diselesaikan persamaan reaksinya secara benar dulu, penting. Oke, jadi selalu persamaan reaksi penting. Oke, nah dari sini di tabel kita sudah tahu besarnya energi bebas pembentukan standar masing-masing zat sudah ada di tabel, sudah ada di handbook. Oke, tinggal jumlahkan saja, perhatikan. Oke, jadi perhatikan penting ya. 12 dikali dengan energi bebas pembentukan standar CO2 plus 6 energi bebas pembentukan standar daripada H2O dikurangi dengan 2 kali energi bebas pembentukan standar daripada bensin. Oke. Kemudian juga perhatikan di sini dikurangi dengan standar daripada oksigen. Nah, pertanyaannya, kenapa internet tidak jalan? Kenapa energi bebas pembentukan standar dari oksigen tidak disebutkan, tidak dituliskan di sini, Dek? Nah, kalau dia Colas. Unsur bebas. dua elektron ya. Jadi kan dia jadi Nah, ini apa istilahnya? saya nggak tahu adik-adik ikut kuliah 2 atau berapa ini? Tapi kan kalau dia sama sekarang isu elektronik. Nah, siapa yang ikut kuliah double ini? Ada kuliah double ya? Tolong dong dimatikan ininya kalau tidak perlu, kalau tidak bertanya, oke? Atau tidak dikasih tahu, oke? Bagaimana, Dek? Kenapa di sini oksigen tidak dituliskan? Seharusnya kan minus 15 kali energi bebas pembentukan standar oksigen. Tetapi di sini tidak dituliskan. Kenapa? Karena unsur bebas. Oke, karena unsur bebas. Oke, O2 adalah salah satu termasuk unsur bebas, maka nilainya 0. Oke, tinggal masukkan saja sesuai dengan ada di tabel. Sekali lagi, kalau ujian nanti pasti akan sudah dikasih tahu nanti ya.
Oke, CO2 itu minus 394,4 misalkan. H2O, oke, minus 237,2 minus. Nah, perhatikan ini 2 kali. Nah, ini adalah kaitannya dengan benzen, perhatikan 1, 2, 4, oke. Maka setelah dijumlah maka menghasilkanlah minus 6405 kilojoule. Nah, berdasarkan reaksi dalam keadaan standar, bahwa reaksi ini spontan atau bagaimana deh? Atau tidak spontan atau setimbang? Halo? Bagaimana deh? Siapa yang bisa jawab? Reaksi ini, pembakaran benzen, apakah reaksinya spontan atau tidak spontan? Spontan, Pak. Spontan. Oke, karena negatif ya. Negatif. Kalau negatif berarti spontan. Oke. Negatif. Oke, kita lanjut lagi. Nah, reaksi ini apakah spontan atau tidak pada suhu 25? Oke, karena negatif, perhatikan sekali lagi dalam keadaan standar ya, berarti kurang dari 0 berarti terjadi secara spontan. Oke deh, bisa sampai di sini dulu kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Bagaimana deh? Sudah bisa mengerti sampai di sini? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa saya lanjut ya. Ya mudah-mudahan bisa selesai sampai hari ini sehingga besok bisa latihan. Oke, nah ini kaitannya dengan tanda, oke, pada keadaan isoterm. Oke, pada keadaan isoterm delta G sama dengan delta H minus T delta S. Sekali lagi kan hasil daripada bahwa delta G sama dengan H minus TS kan ya. Oke, kalau dijadikan pada saat isoterm maka saya bisa tuliskan delta H minus T delta S kan kira-kira situ ya. Oke, apakah dalam keadaan standar atau dalam keadaan bebas, artinya pada suhu tekanan yang bebas misalkan. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan kaitannya dengan tanda bahwa suatu reaksi akan berjalan secara spontan atau tidak. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kalau delta H-nya positif, kemudian delta S-nya positif, nah sekarang bergantung pada suhu ya, oke. Supaya delta G-nya negatif, saya ulang sekali lagi ya. Kalau delta H-nya positif dan delta S-nya juga positif, maka suatu reaksi akan berjalan spontan kalau suhunya bagaimana, tinggi atau rendah? Supaya delta G-nya negatif? Tinggi, Pak. Tinggi, oke. Ya, oke, karena ini sangat tinggi kan ya, misalkan cukup tinggi delta H-nya, sedangkan delta-nya untuk supaya bisa mengimbangi nanti negatif karena positif-positif delta H dan delta S, maka suhunya harus tinggi, oke. Sebaliknya, kalau delta H-nya positif, sedangkan delta S-nya negatif. Kalau negatif kali negatif, perhatikan, oke, berarti kan positif. Nah, suhunya kira-kira bagaimana? Mungkin nggak menjadi negatif delta G-nya? Halo? Mungkin nggak delta G-nya menjadi negatif? Kalau delta positif, delta S negatif ya, Pak? Iya. Tidak mungkin negatif. Tidak mungkin. Ya, logika kan ya. Ini kan sama matematika biasa kan ya. Oke, jadi delta G-nya pasti selalu positif. Kalau positif jelas reaksinya akan berjalan spontan, kebalikannya.
Oke, berarti reaksinya ke kiri. Oke, ya contohnya adalah 3O2 ini ya, perhatikan di sini ini akan selalu nilainya positif. Nah, kalau ke kanan positif berarti tidak terjadi reaksi. Namun supaya spontan ya reaksinya ke kiri, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Sekarang kalau delta H-nya negatif, delta S-nya positif. Kira-kira delta G-nya bagaimana? Kan delta H-nya negatif. Oke, sedangkan delta S-nya positif. Berarti delta G-nya bagaimana? Cenderung negatif atau positif atau bisa berubah-ubah? Negatif. Oke, selalu akan negatif ya. Oke. Jadi bisa dari logika itu kan ya, bisa kelihatan dari persamaan kan ya. Oke. Nah, contohnya di sini adalah penguraian daripada apa tadi di sini? Hidrogen peroksida ya. Oke. Nah, hidrogen peroksida ini tidak stabil. Nah, kalau tidak stabil, perhatikan dia akan cenderung terjadi secara spontan, terurai menghasilkan air dan O2, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Oke, sekarang sebaliknya kalau di sini negatif. Nah, di sini juga negatif. Kira-kira bagaimana? Sama-sama negatif, delta H negatif, delta S juga negatif. Akan berlangsung delta negatif bagaimana? Jelas pada suhu yang kecil ya. Oke, bisa ngikutin ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, yang penting sama-sama negatif di sini kan, ini negatif. Nah, kalau suhunya kecil, ya jelasnya akan cenderung delta H-nya memiliki nilai yang lebih tinggi, makanya akan negatif kan ya kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi negatif kalau suhunya rendah. Oke. Namun sebaliknya pada suhu tinggi, oke, nah bisa saja nanti kebalikannya, oke. Nah, ini berperan penting nanti, oke, tergantung antara bagian T kali delta S dengan bagian delta H. Oke. Nah, contohnya diberikan di sini adalah kaitannya dengan yaitu reaksi asam basa pembentukan daripada amonium klorida. Ini contoh saja ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini adalah hubungan suhu dengan kespontanan suatu reaksi kimia. Nah, contohnya adalah kaitannya dengan penguraian zat kapur. Oke, penguraian zat kapur, kalau nanti ini dipanaskan, kira-kira itulah, oke, dipanaskan, dia akan terurai menghasilkan CaO dan CO2. Nah, perhatikan di sini, dia baru terurai, oke, nanti pada saat suhu yang lebih tinggi. Nah, inilah terjadi kesetimbangan daerah sini. Oke, sekarang lagi ya. Jadi kalau ini kan masih tetap ya. Jadi CO2 tidak ada, tidak terbentuk. Ya karena memang reaksinya bisa saja belum terjadi. Oke. Nah, kemudian baru sampai di sini baru mulai terjadi reaksi, maka terbentuklah CO2. Nah, sampai daerah sini suhu kira-kira 800 berapa gitu ya. Nah, baru dia setimbang, kira-kira gitu ya, oke. Setimbang di mana tekanan, ya kita kan tekanannya misalkan sama dengan tekanan luar misalkan ya, oke. Maka di sini suhu di sini sehingga, nah dari sini kita bisa cek karena delta H reaksi adalah sebesar ini. Kemudian delta S-nya, perhatikan. Nah, perhatikan ini bisa logika kan ya. Kenapa ini positif deh delta S-nya? Delta S-nya kenapa positif dalam keadaan standar? Ayo, logika jalan. Bagaimana deh? Karena mol gas. Oke, sebelah kanan mol gasnya kan lebih banyak ya, sebelah kiri tidak ada, itu penting. Nah, kemudian delta H di sini positif. Kenapa deh positif?
Karena kalau pada suhu kamar, ya ini tidak akan terjadi reaksi ya. Baru terjadi reaksi itu sekitar suhu hampir 700-an lebih ini, Dek. Oke, pada suhu 700-an baru terjadi reaksi. Makanya di sini kan dikasih energi, baru terjadi reaksi. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, karena kalau pada suhu kamar, jadi kapur itu tidak terurai. Oke, coba punya kapur ala-ala tulis nggak? Oke, kapur di alas tulisan papan. Oke, dia akan sukar terurai. Namun kalau dipanaskan, baru dia akan terurai. Ya, dipanaskan pada suhu berapa? Tinggi cukup ya. Oke, karena kan nggak adalah garam. Oke. Nah, perhatikan, dia baru setimbang. Nah, dari sini kita bisa melihat. Kalau setimbang, maka nilainya sama dengan 0. Kan kira-kira itu ya, delta G-nya sama dengan 0. Oke, sekali lagi. Kalau dia setimbang, maka delta G-nya di sini sama dengan 0. Nah, dari sinilah kita bisa memprediksi suhunya berapa. Oke, suhunya bisa dicek. Oke. Nah, kalau pada suhu ini, nah perhatikan di sini deh. Pada suhu 25 derajat Celcius, perhatikan ini delta G-nya positif, deh. Makanya di sini tidak terjadi reaksi. Oke, bisa ngikutin? Jadi daerah sekitar di bawah suhu 600 itu belum terjadi reaksi. Karena apa? Karena delta G-nya positif. Oke, apa itu artinya positif? Jadi reaksinya belum terjadi. Oke, tidak terjadi, kira-kira segitulah ya. Nah, kapan terjadi proses setimbang dia? Nah, setimbang ya jelas delta G-nya 0. Oke, delta G-nya sama dengan 0. Nah, pada suhu berapa? Nah, kita bisa cari. Kalau nilai ini sama dengan 0, maka saya bisa mencari bahwa delta H0 itu sama dengan T delta S. Maka dari sini saya bisa mencari T-nya berapa. Oke, T-nya sama dengan delta H dibagi apa? Delta S ya, oke? Bisa ngikutin deh? Maka suhunya kira-kira, oke, kalau jadikan Celcius kira-kira 835 lah ya. Bisa ngikutin dari mana asalnya ini 835? Halo? Halo deh, dari mana asalnya 835 ini? Nah, perhatikan dari perhitungan delta H pada saat delta G sama dengan 0, jadi pada saat setimbang, berarti delta H-nya saya tahu, ini kan ya, kemudian delta S-nya saya tahu, maka saya bisa mencari T-nya, T dalam Kelvin, perhatikan. Oke? T dalam Kelvin. Nanti baru dirubah menjadi Celcius, maka nilainya seperti ini. Coba deh, coba cek, hitung sendiri. Benar nggak 835 deh ini deh? Pada saat delta G-nya sama dengan 0. Halo? Coba hitung, benar nggak? Betul, Pak. Benar nggak? Betul, Pak. Coba hitung, jangan percaya begitu saja ya. Betul Pak, sekitar 834,6 Betul, oke sekian. ya. Harus hitung sendiri ya, maksudnya ya jangan percaya begitu saja. Oke. Nah, artinya apa? Bahwa penguraian kapur pada suhu kamar, kita lihat delta G-nya itu lebih besar dari 0, artinya tidak akan terjadi reaksi. Nah, baru terjadi reaksi kalau suhunya dinaikkan. Oke, sampai berapa suhu dinaikkan supaya dia negatif? Ya, bisa dihitung sendiri. Oke, pada saat setimbang aja itu 835, berarti kan ya. Nah, supaya terjadi reaksi berlebih lanjut, yang penting delta G-nya negatif, kira-kira seperti itulah ya. Oke, kaitannya dengan tekanan kesetimbangan dari CO2. Nah, nanti kalau kaitannya dengan kesetimbangan nanti tapi ya, oke, ada kesetimbangan heterogen, oke. Kalau kesetimbangan heterogen nanti kita lihat aja kaitannya dengan gasnya saja. Oke, saya kira nggak masalah nanti aja. Oke, sekarang saya lanjut
energi bebas Gibbs terhadap transisi fasa. Oke, transisi fasa. Nah, karena transisi fasa itu suhunya konstan, oke, suhunya konstan, maka saya bisa tuliskan bahwa delta G reaksi dalam keadaan standar, kalau 0 itu maksudnya dalam keadaan standar, maka saya bisa mencari, oke, yaitu perhatikan di sini, pada saat setimbang, berarti kan praktis suhunya tidak berubah. Maksudnya pada saat, nah perhatikan ini, saya anggap di sini ya, misalkan, nah perhatikan ini adalah padat, cair, gas. Nah dalam keadaan setimbang ini daerah ini deh, oke, daerah ini, oke, daerah sini juga setimbang ya, itu namanya sublimasi kan ya, oke, yaitu ada pelelehan, ini adalah pelelehan. Maka kalor yang terlibat adalah kalor pelelehan. Kemudian dari cair menjadi gas, kalor penguapan. Berarti kan ya, di mana suhunya juga suhu didihnya berapa. Oke, sublimasi juga seperti itu. Oke, kapan itu terjadi praktis kesetimbangan? Ya jelas delta G-nya sama dengan 0. Oke, delta G-nya sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini saya bisa mencari berapa perubahan kaitannya dengan, kalau sublimasi ya sublimasi, di sini delta H-nya. Kalau kaitannya dengan apa, pelelehan ya di sini pelelehan ini juga pelelehan semua ya, oke. Oke, nah contoh yaitu pada saat cair menjadi gas berarti kan adalah penguapan. Oke, pada saat menguap ya benar ya, itu terjadi kesetimbangan di daerah sini deh, cair menjadi uap. Oke. Cair menjadi uap. Nah, daerah sini kesetimbangannya suhunya konstan, oke, praktis tidak berubah lah ya. Sehingga dari sini saya bisa menghitung, oke, kalor penguapan itu evaporasi, titik didih berarti ini ya, oke, titik didih. Nah, ini adalah penguapan juga, oke. Jadi kalau delta H-nya penguapan, transisi fasanya, maka delta S-nya juga penguapan. Maka suhunya dikenal sebagai titik didih atau suhu didih, kira-kira seperti itu ya. Oke, pada saat mendidih atau pada saat menguap, kira-kira seperti itu. Oke, nah sini bisa dihitung untuk kaitannya dengan S ya. Jadi delta H penguapannya yaitu kira-kira 40,79 kJ, sedangkan suhunya 100 derajat Celcius. Artinya 37 Kelvin, perhatikan. Maka saya bisa mencari, yaitu delta S penguapan. Nah, perhatikan ini logikanya. Kalau menguap dari cair menjadi gas, delta S-nya positif atau negatif, deh? Logika saja. Halo? Kalau menguap, artinya kan dari cair menjadi gas. Delta S-nya, perubahan entropinya pada saat penguapan, positif atau negatif, deh? Halo? Positif. Positif. Nah, perhatikan benar kan positif di sini kalau dihitungkan, oke? Ya, dari logika kita sudah tahu, makanya logika jalan. Kalau nanti perhitungannya salah, berarti harus dicek kembali. Kalau biasanya kalau ujian seperti itu, oke. Nah, ini apa? Nah, sekarang kita lanjut sedikit mengenai efisiensi mesin. Oke, efisiensi mesin. Nah, saya ulang di sini. Nah, ini kalau ada mesin, ya misalkan mesin mobil, misalkan boleh saja. Kemudian saya memberikan energi dalam bentuk bensin, misalkan ya. Oke, bisa saja bensin. Kemudian kalor yang dikeluarkan, nah ini adalah anggap aja Q apa namanya 1, ini Q2, oke, ini kerja, oke, perhatikan deh. Jadi kalor yang diserap atau energi yang diserap oleh mesin, saya bisa nyatakan sebagai bensinnya, bahan bakarnya, benar nggak, deh? Boleh kan, deh? Kemudian panas yang ditimbulkan oleh mesin, biasanya mesinnya panas ya kalau dihidupkan, benar nggak? Kalau berjalan, benar nggak?
Benar nggak kalau mesin mobil dipanaskan, dihidupkan, dijalankan, mesinnya panas? Benar, Pak. Benar ya? Nah, apakah mesin yang panas itu sementara yang kita gunakan sehari-hari bisa dimanfaatkan langsung nggak menjadi kerja? Tidak kan ya? Di mesin yang panas tadi ya hilang begitu saja, benar nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau saya naik mobil, perlu kalor bensin Q1. Masuk di sini kan, oke, ke sistem. Kemudian ada kalor yang keluar dalam bentuk panas mesin, misalkan Q2. Maka saya memperoleh kerja W. Nah, kerjanya W artinya apa? Saya bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalkan Bandung menuju Jakarta, misalkan kerja. Oke. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka apa? Q1 plus Q2 plus W sama dengan 0. Benar nggak, Dek? Sesuai dengan hukum kekekalan energi. Benar? Iya, Pak. Oke. Sekarang kerja yang diperoleh itu sama dengan apa? Itu minus Q1 plus Q2. Benar? Halo? Benar nggak? Kerja. Kan ini berlaku hukum kekekalan energi, benar kan? Oke. Anggap di sini misalkan saya menerima mesin menerima kalor 10 joule. Kemudian digunakan untuk memanaskan mesin, mesinnya jadi panas, misalkan 2 joule. Berapa kerjanya, Dek? Min 12. Kok min 12? Perhatikan, ini kan ada masuk energi. Ada 10 joule masuk kan positif berarti kan ya. Kemudian ada keluar 2 joule, benar nggak? Ya, Nah, Pak, kerjanya berapa, Dek? mungkin Berapa joule? rumusnya salah, Pak. Kenapa? kalau menurut rumus Bapak hasilnya iya, Pak, min 12. Perhatikan, nanti kan ada faktor kalau masuk, nah logika saja. Saya punya menerima kalor 10 joule. Kemudian keluar 2 joule. Maka kerja yang diperoleh kira-kira berapa, Dek? 8 joule, benar nggak? Iya, Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Ya. Berarti yang ibaratnya berarti kalau Q1 misalnya karena masuk gitu ya, Pak. Berarti Iya, positif anggapnya nilainya. Q1 positif, Q2-nya jadi negatif 2 joule tuh. Kan keluar oke. dari sistem, benar nggak? Oke, Pak. Ya, logika jalan tetap itu. Dari hukum pertama tetap kita jalan. Pokoknya semua energi yang masuk ke sistem positif, semua energi yang keluar positif negatif, oke? Oke. Nah, kalau kita perhatikan, oke, kalau positif negatif misalkan ya, kalau ini berarti positif nilainya, kalau win positif negatif, deh. Negatif. Negatif, oke. Kalau Q2 Negatif juga. negatif, oke. Ini berlaku hukum kekekalan energi kan ya, oke. Ada masuk 10, keluarnya 10, benar nggak? Keluar dalam bentuk panas 2, keluar dalam bentuk kerja, hasil yang diperoleh kerjanya adalah 8. Oke, sekarang, nah perhatikan sekarang efisiensi kerja. Oke, efisiensi kerja itu nanti akan sama dengan UW atau energi yang diperoleh dibagi kalor yang diperlukan. Benar nggak logikanya? Jadi efisiensi kerja adalah kerja yang dihasilkan oleh sistem tersebut dibagi dengan kalor yang masuk. Kan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau saya hitung berapa? 8 dibagi 10 berarti berapa persen, deh? 80%. Logika jalan kan ini kan? Nah, saya sekarang masukkan kaitannya dengan sini. Oke. Jadi perhatikan, karena kaitannya Q, kalau Q berarti
Q1 berarti positif. Nah, berarti kan kalau saya hitung, W sama dengan minus. Berarti Q1 berarti nanti adalah kaitannya dengan positif 10, benar? Kemudian Q2 karena kurang, berarti ini dibagi, oke, W-nya adalah segini. Berapa W-nya, Dek? Minus 8, benar nggak? Iya, Pak. Ya, logika kan jalan, persamaan matematika jalan. Nah, sekarang dalam kaitannya dengan efisiensi, biasanya W dalam nilainya saja dihitung, oke, dibagi dengan Q, oke. Jadi yang positifnya saja yang dihitung ya, kan nilainya saja kan ya. Kita nggak melihat positif negatifnya, yang penting kerja yang dihasilkan. Kalau kerja dihasilkan dari keluar dari sistem ya tandanya pasti negatif. Oke. Sedangkan efisiensi ya kita lihat nilainya saja dibagi dengan kalor yang masuk. Kerjanya 8, yang masuk 10 kali 100%. Udah 80%. Oke. Atau ini juga sama juga kan ya. Oke. Kaitannya dengan suhu. Jadi di sini misalkan suhu ada 10, TC-nya ada 2 minus. Nah, ini perhatikan efisiensi bukan TC ya. Maaf ini D ya. TH ini ya, D. Salah, D, efisiensi. Halo? Biar nggak salah. Kali 100%. Oke, D, ini rumusnya salah, D ya. Ini TH ini ya di bawah ya. Oke. Penyebutnya adalah TH. Bisa ngikutin, D? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Ya, yang penting itu saja ingat, kalau masuk ke sistem nilainya positif, kalau keluar dari sistem berarti negatif. Oke, kira-kira. Nah ini perhatikan ini salah ya, yang tadi ini ya, yang penyebutnya adalah TH, sama dengan tadi ini. Oke, mana ini tadi ini? Saya bisa tuliskan lagi bahwa efisiensi sama dengan minus apa? W-nya kan minus oke, minus Q1 plus Q2 dibagi dengan Q1, oke? Perhatikan ini tanda minus ya. Jadi Q1-nya masuk 10, Q2 keluar 2, oke. Nah, makanya nantinya kalau saya masukkan tadi kan ya, benar kan ya? Oke. Nanti perhatikan biasanya dicari nilai positifnya biasanya gitu deh. Ya, oke. Kira-kira seperti itu deh ya. Oke, itu kaitannya dengan efisiensi kerja mesin. Oke. Sekarang kaitannya dengan energi bebas dengan kesetimbangan kimia. Nah, perhatikan ini deh. Jadi delta G sama dengan delta G0 plus kalau kaitannya dengan reaksi. Oke. Kalau saya punya reaksi misalkan A, nggak aja. Kok ada? A plus B menghasilkan C, D. Oke. Q-nya sama dengan berapa, Dek? Q sama dengan itu konsentrasi pangkat C, D pangkat D gitu ya. Oke. Dibagi dengan konsentrasi A pangkat A, B pangkat B. Kan kira-kira itu ya, Q ya. Oke. Bisa ngikutin deh. Walaupun nanti diajarkan kesetimbangan ya. Oke. Ini kaitannya dengan energi bebas. Oke. Delta G sama dengan delta G0 plus epsilon Q, di mana delta G0 adalah energi bebas dalam keadaan standar, delta G adalah energi bebas. Bebas artinya tergantung konsentrasinya berapapun, suhunya juga terserah berapa. Oke. R
tetapan gas. Nah, perhatikan di sini, karena kita menghitung delta G dalam satuan joule, maka R-nya juga dalam, perhatikan, R-nya juga dalam satuan joule, jangan sampai salah. Sehingga dari sini T-nya tetap suhu absolut, jangan sampai salah. Nah, dari sini kita bisa Q adalah perbandingan itu antara produk dan pereaksi dipangkatkan. Dipangkatkan sesuai dengan koefisien reaksinya, jangan sampai salah. Nah, ini perhatikan. Pada saat setimbang, nah delta G sama dengan 0. Delta G sama dengan 0. Apa artinya? Q sama dengan K, benar nggak? Pada saat setimbang, jadi delta G, benar. Kok ini? Aduh, kok bisa? Kita play-nya ya. Delta. Pada saat delta G sama dengan 0, maka saya bisa tuliskan Q ini sama dengan K. Nah, dari sini saya bisa tuliskan, perhatikan deh, 0 sama dengan delta G 0, RT ln K. Nah, delta G-nya nanti akan sama dengan ini deh. Jadi untuk menghitung tetapan kesetimbangan, tinggal mencari delta G 0. Karena pada saat setimbang, delta G-nya sama dengan 0. Jadi delta G 0 itu maksudnya pada suhu berapapun boleh, pada saatnya boleh. Nah, pada saat delta G-nya sama dengan 0 khusus, maka delta G-nya nanti akan sama, delta G 0 standar itu sama dengan minus RT ln K. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ya, karena ini sudah ada di SMA. Nah, ini kaitannya dengan extension reaksi. Nah, perhatikan. Ini adalah pereaksi darah sini, ini adalah produk. Perhatikan. Nah, pada saat awal reaksi, delta G negatif. Perhatikan deh. Pada saat awal reaksi, delta G negatif. Artinya reaksi spontan ke arah kanan. Namun pada saat setimbang, nah ini pada saat setimbang, jelas delta G-nya sama dengan 0. Kalau delta G-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan tetapan kesetimbangan. Pada saat titik sini deh. Kemudian, nah ini karena sudah produknya berlebih, arahnya sekarang ini makin lambat. Artinya apa? Makin tidak spontan. Kenapa? Delta G-nya nanti positif. Di sini delta G-nya nanti positif. Kalau delta G-nya menurun di sini, berarti terjadi kespontanan suatu reaksi. Suatu saat reaksinya mencapai kesetimbangan. Nah, kalau sampai ke sini ya jelas delta G-nya nanti positif. Kalau delta G-nya positif, berarti apa yang terjadi? Ya, reaksinya tidak terjadi, maksudnya tidak spontan, kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya di sini. Kalau dari sini, ya jelas di sini pereaksi. Nah, perhatikan ini pereaksi, terjadi reaksi. Nah, suatu saat mencapai kesetimbangan. Kemudian apa yang terjadi? Ya jelas, kalau ini naik berarti delta G-nya positif. Kalau delta G-nya positif, ya jelas. Apa yang terjadi? Ya perbandingan produk terhadap pereaksi, ya itu akan lebih besar dibandingkan dengan K kalau daerah sini. Ini logika saja kan ya. Kalau saya tuliskan di sini antara A gitu ya. B menghasilkan C. Perhatikan dia. Kalau awalnya kan reaksi berlangsung ke kanan. Apa yang reaksi berlangsung ke kanan? Berarti delta G-nya negatif. Kenapa? Karena pereaksinya lebih banyak. Deh, bisa ngikutin? Namun suatu saat lama-kelamaan C-nya bertambah. Kalau ya bertambah, apa yang terjadinya? Ini nanti akan terjadi setimbang. Perhatikan, terjadilah di sini. Nah, kalau ini nambah lagi, bagaimana nambah lagi? Agak susah. Kalau udah lewat setimbang agak susah. Sehingga apa yang terjadi? Ya reaksinya pasti delta G-nya positif nanti kalau ini sudah banyak sekali. Agak susah. Naik lagi setelah setimbang.
sama dengan sebaliknya juga di sini. Oke. Nah, kalau daerah sini berarti daerah spontan, berarti Q-nya lebih kecil atau produknya lebih kecil dibandingkan bereaksi, namun setelah setimbang, produknya lebih besar. Kalau produknya lebih besar, ya Q-nya nanti akan lebih besar dibandingkan tetapan kesetimbangan. Oke? Ya, ini logika biasalah ya, Dek, ya. Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Oke, oke. Nah, yang penting awal reaksi memang ya bisa saja terjadi secara spontan. Mungkin suatu saat terjadi kesetimbangan. Nah, titik inilah kesetimbangan. Perhatikan ini baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Oke. Namun kalau sudah daerah sini ya udah mulai sekarang delta G-nya lebih besar dari 0. Artinya produk jauh lebih besar dibandingkan dengan kaitan tetapan kesetimbangan. Kira-kira seperti itu, saya kira nggak masalah ya. Oke, nah sama dengan di sini juga, ya, berkaitan dengan tadi. Kalau K-nya lebih besar dari 1, nah perhatikan ini artinya positif, berarti jelas delta G-nya akan negatif, jadi reaksi akan berjalan ke kanan, kan kira-kira artinya reaksi lebih cenderung ke produk, kira-kira seperti itu. Oke, akan cenderung ke produk. Begitu juga pada saat K sama dengan 1, ya artinya kan delta G-nya 0. Artinya apa? Ya antara produk dengan bereaksi berada dalam keadaan setimbang, kan kira-kira seperti itu. Oke. Sebaliknya, kalau ini positif, apa yang terjadi? Ya, reaksinya jelas tidak terjadi. Kalau reaksinya jelas terjadi, apa yang terjadi? Ya, nanti ini juga negatif. Oke? Ya jelas, kalau produknya kan tidak mungkin, kan? Oke? Artinya tidak ada produk, sehingga ini karena ini positif. Kalau ini positif, tidak akan terjadi reaksi, maka cenderung nanti itu apa namanya? Bereaksi nanti cenderung ke arah bereaksi. Nah, suatu saat terjadilah kesetimbangan. Nah, semua nanti akan mencapai kesetimbangan. Kira-kira segitulah maksudnya. Ya. Oke, saya kira nggak masalah kaitannya dengan antara K positif atau K negatif, atau K kaitannya dengan sama dengan setimbang, kan kira-kira segitu. Maksudnya itu antara Q dengan K, ya. Oke. Maksudnya Q dengan K sebenarnya. Q itu perbandingan antara produk dengan bereaksi. Apakah sama nggak dengan K? Kira-kira seperti itulah. Oke, saya kira ini aplikasi daripada energi. Oke. Aplikasi energi. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita makan, ini sudah mulai aplikasinya. Bisa kelihatan deh slide saya, ini terakhir. Bisa, Pak. Lihat ya, perhatikan. Kalau kita makan, makannya kan glukosa ya. Oke, glukosa kalau kita makan, maka nanti akan berubah menjadi CO2 hasil pembakaran dan apa namanya di sini keringat ya, keringat dalam bentuk air, oke, atau H2O dalam bentuk keringat lah kira-kira. Nah, kemudian ada energi yang diperoleh, oke, ada energi yang diperoleh. Nah, digunakan untuk apa? Nah, digunakanlah mengubah dari ADP menjadi ATP. Nah, adenosine fosfat menjadi adenosine trifosfat. Kalau adenosine difosfat, jadi fosfatnya hanya 2 di sini ada, kemudian disimpan menjadilah 3 fosfat. Nah, perhatikan di sini, artinya punya cadangan energi di sini. Oke, dari mana asalnya? Dari kalau kita makan tadi kan ya, kalau kita makan pasti menghasilkan energi. Energinya digunakan untuk apa? Nah, untuk mengubah dari adenosine difosfat menjadi adenosine trifosfat. Nah, apa itu artinya? Nah, inilah energi simpanan. Nah, energi simpanan ini nanti digunakan, oke, digunakan untuk apa? Membuatlah yaitu sel, dalam hal ini kaitannya dengan protein. Dari mana? Itu dari asam amino, oke, kemudian dibuat apa namanya rantai panjang menjadi protein dengan bantuan energi dari mana? Yaitu dari energi yang kita makan tadi, oke, dalam bentuk apa? ATP, yaitu adenosine trifosfat. Nah, ini sama dengan energi yang tersimpan di dalam sistem pencernaan kita, atau dalam bentuk enzim lah kira-kira seperti itu.
Oke, jadi adenosine trifosfat. Nah, karena ini mengandung 3 fosfat, berarti ada energi yang tersimpan dalam bentuk ikatan kimia. Nah, dari energi yang tersimpan ini digunakanlah untuk menghasilkan protein, oke, sehingga tubuh kita menjadi membesar, menjadi dewasa dan seterusnya lah. Dari mana di sini? Jadi dari asam-asam amino yang diperoleh dari gizi yang ada di dalam tubuh kita diubahlah menjadi protein. Dari protein menjadilah sel dan seterusnya. Oke deh ya. Nah, perhatikan di sini ya, asam amino contohnya alanin, glisin diikat menjadilah panjang di sini deh. Oke, ada kira-kira 20 berapa? Lebih dari 20 jenis asam amino ya. Oke, yang terikat di dalam tubuh atau protein kita, kira-kira seperti itu. Bisa kelihatan deh slide-nya ini? Bisa, Pak. Nah, ini biasanya ada di biokimia atau biologi lah kira-kira seperti itu ya. Oke, kaitannya dengan pencernaan di dalam makhluk hidup kira-kira seperti itulah ya. Oke, saya kira ini sudah habis. Ya, perhatikan delta G-nya. Delta G-nya positif di sini. Nah, perhatikan kenapa positif? Karena kita kan reaksinya tidak berlangsung begitu saja kan ya. Oke. Jadi kita akan memberikan energi, oke, supaya reaksinya dapat berlangsung kira-kira situlah ya. Oke. Nah, ini deh ATP dengan pelarut air, kemudian asam amino, oke. Nah, ini dirubah lagi menjadi ADP, oke. Nah, nanti ADP ini nanti akan mengandung fosfat lagi, yaitu dari glukosa, dari energi yang kita simpan. Nah, perhatikan di sini, dari ATP digunakan untuk membuat protein, dan ini nanti akan kembali ke ADP. Nah, ADP itu adalah energi yang boleh dibilang rendah lah kira-kira situ ya, oke? Karena kan sudah berkurang akibat digunakan untuk memproduksi protein. Makanya di sini dikenal sebagai adenosine D. D itu 2, D-fosfat. Oke. Nah, kurang fosfatnya 1 karena sudah digunakan berkaitan dengan pembentukan protein. Oke. Nah, dari ini nanti akan tersimpan lagi energi dari pencernaan kira-kira. Terus demikian terus selama kita hidup lah kira-kira seperti itu. Oke. Jadi selama kita hidup akan terjadi proses seperti ini akan terus-menerus. Oke, nah kecuali kalau kita sudah matilah ya, dead, meninggal dan sebagainya ya. Oke, saya kira nah ini delta G-nya nanti baru negatif karena di sini menggunakan energi secara keseluruhan. Oke, dan seterusnya. Nah, ini juga kaitannya dengan aplikasinya ya. Nah, perhatikan ini deh. Struktur nggak akan keluar ujian ya, ini kaitannya dengan kimia benar, biokimia. Perhatikan difosfat, maaf ini sudah trifosfat ya, ada 3 fosfat, oke. Kemudian ini adalah difosfatnya, jadi adenosine difosfat. Kalau ini adenosine trifosfat. Nah, perhatikan ini ada basanya, oke. Nah, ini berkaitan dengan DNA, RNA dan sebagai asam nukleat lah ya, oke. Saya kira nggak begitu penting lah untuk kaitannya dengan aplikasi ke grup fakultas T ya, oke. Oke, nah saya kira sama juga kaitannya dengan ketidakteraturan di sini. Nah, kalau ini adalah entropi yang tidak teratur, artinya ketidakteraturannya tinggi. Sedangkan ini kaitannya entropi yang rendah, artinya lebih teratur. Perhatikan deh, bisa kelihatan ini yang terakhir. Ini kan lebih teratur deh ya, sehingga entropinya rendah. Sedangkan ini tidak teratur. Oke, kaitannya dengan polimer lah ya. Oke, makanya entropinya tinggi, berarti tidak teratur. Kira-kira seperti itulah deh ya. Oke. Saya kira itulah bagian ujian nanti untuk tanggal 12 sampai di sini. Oke, tinggal adik-adik nanti latihan, kemungkinan nanti saya bisa share beberapa kaitannya dengan soal-soal. Oke, tinggal latihan saja. Nah, kemudian besok
Silahkan karena bahan untuk sementara sudah untuk apa namanya kuis untuk hari Sabtu besok, kemudian ujian tanggal 12. Oke, silahkan adik kalau punya masalah kaitannya dengan kimia, ya paling tidak untuk kuis besok, oke, karena termonya mungkin nanti saya akan share, mungkin bisa hari ini, mungkin nanti malam gitu, oke. Silahkan kalau ada nanti bisa diskusikan, oke, besok lagi ya untuk persiapan sekali lagi kuis dan ujian pertama. Oke, saya kira segitu dulu dari saya. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu besok pukul 7 sampai 9 ya. Tolong silahkan sudah mulai banyak latihan soal. Paling tidak persiapan kuis dan sebagainya karena kuisnya kan masih 2 hari lagi ya. Apakah ada masalah berkaitan dengan akses ruang ujian D sampai saat ini? Halo? Tidak ada? Ini Pak, paling ini Pak, tabel periodik yang di FMIPA 19-nya saya nggak bisa akses Pak kemarin waktu mau coba mengerjakan. Oke, tidak bisa akses latihan-latihan itu. Nah, tolong kan ada kontaknya kan ya, admin ujian. Oke? Halo? Nah, ini Pak, latihan soalnya bisa Pak, tetapi kan di latihan soal itu udah dilampirkan tabel periodiknya Pak. Tabel periodik Ya. itu yang tidak bisa saya akses Pak. Oke, makanya kan ada admin di sana kan ya, ada admin di apa selebaran itu kan. Nah, bisa kontak di sana bahwa ditulis bahwa saya bisa mengerjakan ini sudah, namun akses untuk tabel periodiknya belum bisa. Bilang aja gitu. Oke, Dek? Oke Pak. Oke, pokoknya semua ada masalah itu harus segera dilaporkan. Oke, kalau tidak dilaporkan ya dianggapnya biasa-biasa saja. Nanti baru ujian, baru nanti bermasalah. Oke, ya? Bisa ngikutin deh ya? Kalau ada problem. Oke. Nah, karena waktu, ya sekali lagi, selamat istirahat, selamat sore semua, tetap jaga kesehatan. Ya, kita ketemu besok pagi lagi. Ya, mungkin lebih banyak nanti diskusi besok ya. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan. Oke, persiapan untuk kuis dan ujian 1. Oke, saya kira cukup sekian. Selamat sore, selamat istirahat adik-adik semua. Terima kasih Pak. Selamat sore.